Permisi, Bapak. Assalamualaikum. Oke. Wah, kayaknya wajahnya ceria-ceria nih. Habis pelajaran apa? Apa? Fisika? Oh, habis fisika. Ketemu Mister Diki berarti? Iya. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah, ya sudah. Sebelum Miss mulai pembelajaran hari ini, Miss buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Miss minta tolong ke Leon. Silakan dipimpin teman-temannya. Boleh maju ke depan, Nak? Ya, dipimpin, diikuti bersama ya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Iya. Nah, kenapa sih kita perlu berdoa, Nak? Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya? Biar apa, Akmal? Supaya berkah. Ya, betul. Karena berdoa itu termasuk salah satu adab seorang penuntut ilmu. Betul banget. Jadi supaya ilmunya berkah, kemudian bermanfaat untuk kalian. Nah, hari ini siapa yang nggak hadir? Usman. Ada yang rumahnya deket sama Usman? Nggak ada yang dekat. Nggak ada yang dekat. Nggak ada kabar jadinya. Nggak ada. Kabarin dong, coba. Dianya suruh berkabar. Baik deh, hari ini berarti Usman saja yang nggak hadir ya. Yang lainnya sehat semuanya? Sehat. Saiko hadir? Oh, hadir. Saiko udah belajar belum semalam? Oh, udah. Miss mau tanya, kalau sudah belajar semalam nih, kira-kira kemarin terakhir kita belajar tentang apa sih? Tentang karya sastra. Oke. Menurut Saiko karya sastra itu apa? Contohnya boleh deh disebutin. Satu contoh karya sastra. Apa kira-kira? Apa? Laut Bercerita. Oke, salah satu judul dari karya sastra yang Saiko tahu itu Laut Bercerita. Coba Miss mau tanya lagi, Mimin. Mimin, kalau Mimin, menurut Mimin karya sastra itu apa sih? Coba, boleh deh contohnya. Iya. Puisi. Kalau salah satu penyair yang Mimin suka siapa? Oh, nggak ada. Alasannya kenapa nggak ada? Oh, jarang baca puisi. Bacanya AU. Bukan. Oke, Miss mau tanya Zudan. Oke, Zudan. Karya sastra apa sih menurut kamu, Nak? Sastra tuh kayak karya dalam bentuk tulis, Miss. Karya dalam bentuk tulis. Oke. Kalau karya dalam bentuk tulisan itu contohnya apa? Contohnya kayak novel, puisi, pidato gitu. Novel, puisi, pidato. Oke deh. Miss mau tanya yang di belakang. Kira-kira
Oh, ini nih dia. Siapa namanya? Nabila Syifa. Nabila Syifa tahu lagu dari itu loh, Bang, apa namanya? Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Tahu lagu Garuda Pancasila? Kira-kira termasuk karya sastra bukan? Termasuk. Coba semuanya berdiri dulu. Kita nyanyikan Garuda Pancasila. Iya. Baik, kita nyanyi bersama ya Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh silakan duduk kembali. Nah, Garuda Pancasila itu termasuk ke dalam salah satu lirik dari lagu nasional. Kira-kira dari liriknya yang kita tahu, apakah termasuk ke dalam karya sastra atau bukan? Apa kira-kira jawabannya? Ada yang bisa berpendapat? Kira-kira kalau misalkan kalian pernah dengar lagunya Bernadia nggak? Pernah. Lagu apa lagunya? Lagu Bernadia lagu apa? 1 bulan? Enggak, Miss. Apa coba? Oh, apa? Coba. Apa Radit katanya? Lagu Bernadia termasuk ke dalam karya sastra bukan? Kira-kira lirik lagu termasuk karya sastra bukan ya? Nah, jawabannya kita temukan di sini, nak. Jadi hari ini kita belajar mengenai kritik sastra dan esai. Akan nyambung dengan pembelajaran sebelumnya yang kita sudah membahas tentang ciri-ciri contoh-contoh dari karya sastra. Ada prosa, kemudian ada puisi, ada drama, dan juga ada apa lagi kira-kira? Novel. Novel itu masuknya ke prosa. Cerpen masuknya ke mana? Prosa. Pantun masuknya ke? Bukan. Puisi. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, aktivitas kita hari ini adalah membandingkan kritik sastra dan esai. Lagi-lagi sastra ya. Kemudian menganalisis sistematika kritik sastra dan esai. Oke. Nah, sebelum Miss lanjutkan, kita pemanasan dulu nih, supaya otaknya jadi panas. Ya. Yang bisa jawab boleh angkat tangan. Kita tebak tokoh dulu. Siapakah beliau? Kalau dilihat dari kepalanya, kacamatanya, perlu clue nggak? Perlu clue. Oke. Ini yang yang bisa jawab Miss kasih poin plus 10 untuk PAS. Masya Allah. Oke, clue pertama. Aku adalah pengarang, penyunting, juga kritikus sastra. Siapakah dia? Siapa? Cukup satu saja yang bisa jawab? Nggak cukup. Butuh lagi. Buka fullnya, Miss. Oh, bukan. Kedua, aku dijuluki sebagai paus sastra Indonesia. Kira-kira ada clue-nya nggak ya di sini? Yang ketiga, aku mendirikan pusat dokumentasi sastra yang berlokasi di Taman Ismail Marzuki. Siapakah beliau kira-kira? Miss suka mengulang-ulang ini loh. Kira-kira siapakah beliau? Beliau ini, seorang kritikus sastra yang kenapa sih dia disebut sebagai paus sastra Indonesia? Karena kritikannya dia itu benar-benar tajam, ya. Kritikan beliau benar-benar tajam, makanya beliau disebut sebagai paus. Paus tahu kan seperti apa? Ikan yang sangat apa?
Besar. Ya, ikannya sangat besar. Kemudian selain besar, apalagi sifat atau ciri khas dari paus? Agresif. Bukan perempuan tapi ya. Ya, agresif. Kemudian apa lagi? Selain agresif, tepat sasaran tidak? Kira-kira kalau dia menyerang mangsanya? Tepat sasaran. Nah, ini habeas. Ya, ke-spill deh. Oh, menebak. Ya sudah deh, kalau gitu hampir ke-spill ya. Iya. Siapakah beliau? HB Yasin udah ketebak duluan ya. Nah, oke, nah ini dia wajahnya. Wajah dari beliau. Sabar. Nah, ini dia. HB Yasin. Ada yang tahu nggak singkatan dari HB-nya apa? Haji. Haji siapa? Bukan Haji. Bukan Haji apa? Hans Bow Yasin. Gitu. Jadi kalau kalian tahu, nah beliau ini menulis sebuah puisi, ya. Jadi puisi berwajah Al-Quran. Puisi berwajah Al-Quran. Jadi beliau sempat ditinggal oleh istrinya yang menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa lebih dahulu. Kemudian beliau karena saking cintanya terhadap istrinya, beliau mengasingkan diri dan di situ mencoba untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Nah, dari situlah beliau mencoba memahami, merasakan makna dari Al-Quran itu sendiri dan mengubah Al-Quran menjadi puisi. Sayangnya, bukunya tersebut tidak sempat ditahan, tidak bisa dipublikasikan. Karena ada sebuah hal yang sifatnya antara puisi dan Al-Quran, khawatirnya makna dari Al-Quran tadi penafsirannya akan berbeda, akan salah, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu tokoh dari sastrawan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, menurut kalian nih, kira-kira review film itu termasuk ke dalam kritik sastra atau bukan? Kritik sastra atau esai? Kritik sastra. Iya, yakin. Kenapa? Alasannya kenapa? Coba, Miss mau dengar alasannya. Karena menilai sesuatu, sebuah film. Oke, ada lagi? Tapi esai bukannya bisa juga? Gimana? Esai, apakah di dalam esai ada penilaian? Kira-kira apakah di dalam esai ada penilaian? Esai lebih? Lebih ke pendapat. Kalau esai. Berarti kalau esai kategorinya sifatnya apa? Subjektif atau objektif? Esai. Subjektif atau objektif? Kalau kritik sastra subjektif atau objektif? Kalau kritik sastra objektif, kalau esai subjektif berarti. Betul. Oke, berarti ketika kita membaca sebuah esai itu belum tentu kebenarannya benar-benar. Belum tentu kebenarannya tuh bisa dipercaya. Benar nggak? Belum tentu kebenarannya bisa dipercaya. Kira-kira, kalau menurut kalian? Gimana? Yang bisa dipercaya jadi kritik sastra atau esai? Atau ya keduanya punya kadarnya masing-masing, punya sifatnya masing-masing? Gimana? Oke, supaya nggak bingung, ya, supaya nggak bingung, Miss akan tunjukkan terlebih dahulu contoh dari teksnya, ya. Miss akan bagikan menjadi ke kelompok-kelompok. Nanti di sini Miss bagi jadi beberapa kelompok kecil ya, kelompok kecil. Di sini yang masuk berarti berapa orang nih? Wah banyak ya, ada 20.000. Oke, Miss bagi jadi 5 kelompok aja ya. Kita berhitung ya nak ya. 1 dari Naila. 1, 2, 3, 4, 5. 1, ngantuk akpal nih. 2, 3, 4, 5.
3. Oke, silakan. Kelompok 1 gabung dengan kelompok 1, kelompok 2 gabung dengan kelompok 2, kelompok 3 gabung dengan kelompok 3, dan seterusnya. Ayo, silakan bergabung. Tempat duduknya boleh dibuat senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Digabungkan. Kelompok 1 di depan, kelompok 2, 3, 4, di situ 5. Bentuknya boleh dibuat senyaman mungkin. Ya, ayo silakan. Apanya? Boleh, silakan. Kelompok siapa yang sudah rapi? Oh, kelompok 5. Siap. Kelompok 5 rapi. 2 sudah rapi. Oke. Kelompok 1, 2 rapi. Siap. 1, 2. Oke, sudah ya? Bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Miss jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Ya. Oke, kelompok 4 masih arisan nih. Oke, silakan dirapikan dulu. Sabar, siap. Oke. Sudah? Baik. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar kerja peserta didik yang dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Nah, di sini ada teks 1 dan teks 2. Ya. Silakan kalian tentukan secara berkelompok mana yang tergolong ke dalam kritik sastra, mana yang tergolong ke dalam esai. Dan temukan apa sih yang menjadikan teks ini tergolong ke dalam kritik sastra, apa yang membuat kalian yakin, alasannya apa? Bisa dipahami? Bisa. Lanjut, setelah itu, yang berikutnya adalah menentukan struktur dari kritik sastra dan esai. Menentukan struktur dari kritik sastra dan esai. Dibaca dulu teksnya, kira-kira ini kritik sastra atau esai, baru ditentukan strukturnya. Berikutnya juga sama, ini ya. Tapi sekarang coba dikerjakan dulu yang lembar pertamanya. Ya, dikerjakan lembar pertamanya, setelah itu kita diskusikan bersama, masing-masing kelompok akan memberikan alasannya secara bergantian. Nanti akan ditanggapi. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Oke, silakan mulai dari... Iya, silakan. Kalau ada yang dibingungkan sama-sama, boleh bertanya ya. Ini Radit kelompok 2. Ini kelompok berapa? Oh, kelompok 3. Ini kelompok 5. Sama-sama, ini kelompok 4. Sama-sama. Dikerjakan yang lembar 1 dulu ya. Dikerjakan lembar 1-nya dulu. Oke? Silakan Radit maju. Dibaca terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Sudah dibaca belum? Oh iya, baik. Miss kasih waktu baca dulu teksnya, Nak.
Oh ya, silakan. Nanti masuk lagi ya. Rapi aja gitu kalau ya. Iya, yang membedakannya itu loh. Yang membedakan antara kritik sastra dan esai. Jadi kalau di dalam kritik sastranya itu kritik, namanya kritik kan tadi penilaian. Nah kalau esai berarti kan pandangan seorang penulis, pandangan seorang pembaca terhadap atau pandangan kita nih sebagai seseorang dalam menanggapi sebuah permasalahan atau isu. Kayak gitu. Coba. Oke, baik. Nah, sudah selesai dibacanya? Belum. Oh, belum selesai dibacanya. Ya, baru sampai dibaca dulu deh. Baca dulu. Gini, kalau kritik esai, kritik sastra itu dia memfokusinnya tuh cuma satu karya sastra itu aja. Jadi dia tuh mengulasnya tuh dari di dalam satu karya itu tuh jadi sendiri gitu. Kalau esai itu lebih kayak ya kayak Tapi yang ini tuh kan emang menanggapi fakta dari yang dia baca dari ini dari menurut dia sendiri. Kaitannya apa? jadi kan Sudah? Oh, sudah. Oke. Siap, Miss nggak dengerin. Oh iya. Dia membandingkan. Adanya esai sama Kritik berarti kita mengkritik sesuatu untuk memberikan penilaian, ya kan? Yang namanya penilaian berarti kan akan berbasis terhadap data dan juga ilmiah. Jadi kamu nggak bisa ada data yang akan dikaji secara ilmiah. Jadi kita nggak bisa membilang bahwa oh kertas ini jelek banget, ya kertas ini jelek banget. Jeleknya karena apa? Apa karena kualitasnya, beratnya, atau apanya, bahannya? Iya. Itu kritik. Kita mengkritik berarti harus ada data dan dijelaskan secara ilmiah. itu secara apa, menurut saya gitu. Kalau secara menurut saya itu lebih ke esai. Tergantung menurut sayanya ini dia menjelaskan tentang apa? Menjelaskannya apa? Kalimatnya seperti apa? Lebih lengkap ya? Oke, baik nak. Coba perhatikan Miss terlebih dahulu. Di sini dalam menentukan kritik sastra dan esai, kalian lihat terlebih dahulu pembeda antara kritik dan esai. Kritik, kalau yang namanya kritik berarti mengkritik. Mengkritik itu menilai sesuatu. Ketika ingin menilai sesuatu, itu berarti harus berbasis dengan data dan dilakukan secara ilmiah. Misal Miss pegang sebuah kertas nih. Kertas ini jelek. Kertas ini jelek. Alasannya jeleknya kenapa? Karena kalau misal karena jelek aja,
bisa nggak diterima di dalam sebuah kritikan? Tidak bisa. Kita harus jelaskan. Jeleknya kenapa? Karena bahannya yang tidak bagus, beratnya juga tidak seperti berat kertas yang mahal, ya kan? Kemudian juga warna dari kertasnya juga tidak bagus seperti kertas daur ulang dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengkritik itu berarti kita harus menilai berbasis apa? Berbasis data dan juga secara ilmiah. Oke, nggak bisa asal hanya mengatakan bahwa ini jelek gitu. Nah, kemudian kalau esai itu kan banyak ya, nak. Kalian bisa memberikan pendapat kalian terhadap sebuah fenomena, ya kan? Itu masuknya esai, tanggapan kalian terhadap sebuah fenomena, terhadap sebuah di dalam sastra sendiri, dunia sastra, apa sih isu yang bisa diangkat untuk ditanggapi gitu. Jadi fokusnya kalau penilaian berarti apa sih? Kalau menilai berarti mengevaluasi dong. Menilai, mengevaluasi agar menjadi apa? Menjadi lebih baik. Ketika menilai sesuatu nggak bisa asal-asalan, harus ada data dan juga sesuatu berdasarkan secara ilmiah. Ya kan? Tapi kalau esai, kita menanggapi. Ada sebuah permasalahan, ada sebuah fenomena, kita memberikan argumentasi kita, mengungkapkan argumentasi kita, tanggapan kita terhadap fenomena atau hal-hal yang terjadi. Gitu. Adakah penilaian di situ? Adakah penilaian di situ? Tidak. Tapi kita hanya memberikan tanggapan. Memberikan ulasan terhadap hal tersebut gitu. Misalnya, karya di dunia perfilman saat ini tidak adanya regulasi yang jelas terhadap penayangan yang akhirnya tontonan tersebut bisa ditonton oleh semua umur. Kira-kira itu nanti masuknya ke kritik sastra atau esai? Misal nih, sekarang kita melihat bahwa perfilman itu tidak ada regulasi yang jelas terkait penayangan yang pada akhirnya bisa ditonton oleh semua umur. Oke, kira-kira ketika kita menanggapi hal tersebut, baiknya dikaji dengan kritik sastra, dibuat nih bentuknya dalam kritik sastra atau esai? Esai. Karena di sini kita sedang menanggapi sebuah fenomena, ada sebuah permasalahan. Tapi kalau kritik sastra itu kita menilai. Terelie baru ngeluarin buku. Judulnya, ada yang tahu buku terbarunya? Atau di Lestari deh. Di Lestari baru ngeluarin buku. Judulnya Tanpa Rencana. Ya kan? Tanpa Rencana. Nah, kemudian kita membandingkan nih. Kita membaca dulu nih novelnya di Lestari. Ternyata setelah kita membaca, kita membandingkan dengan novel Supernovanya, ya kan? Kita berikan penilaian nih, kita analisis kelebihannya, kita analisis kekurangannya apa nih yang menonjol dari Di Lestari dalam novelnya ini. Kemudian kita berikan masukan untuk novelnya Di Lestari agar lebih baik lagi. Itu masuknya kritik sastra atau esai? Kritik sastra. Ada karya yang kita berikan penilaian secara ilmiah, bukan pendapat semau kita. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa. Silakan. Dilanjutkan kembali. Ya, boleh ditulis di situ ya. Ya? Kenapa? Ya, halaman 1 saja. Baik, silakan diselesaikan. Miss kasih waktu 5 menit, dibaca baik-baik teksnya. Dan tentukan, kira-kira teks 1 dan teks 2 itu termasuk